Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna nomor 2 di dunia setelah Brazil yang ada di urutan pertama. Wujud dari kekayaan itu dapat kita lihat dari adanya predator puncak di rantai makanan. Jika di Afrika memiliki singa, di Asia memiliki harimau. Indonesia memiliki 3 subspesies harimau, yaitu harimau Sumatera, harimau Jawa, dan harimau Bali. Namun untuk sekarang hanya tersisa satu, sedangkan harimau Jawa dinyatakan punah tahun 1980 dan harimau Bali dinyatakan punah tahun 2008. Harimau Bali dan Jawa yang telah punah bersama dengan harimau Sumatera yang terancam punah secara kritis, semuanya berasal dari satu nenek moyang harimau yang disebut harimau Sunda. Harimau Bali adalah yang terkecil dari semua jenis harimau dengan ukuran kira-kira sebesar singa gunung atau macan tutul. Salah satu teori yang menjelaskan mengapa harimau di Indonesia berevolusi menjadi ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan subspesies harimau lainnya adalah pengecilan pulau, di mana hewan yang terkurung di habitat pulau yang lebih kecil berevolusi menjadi lebih kecil seiring waktu akibat sumber daya yang terbatas. Ukuran kecil harimau Bali kemungkinan juga merupakan adaptasi terhadap mangsanya yang berukuran lebih kecil. Harimau Bali adalah predator puncak di hutan Bali, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan spesies lain di pulau tersebut. Makanannya meliputi rusa Jawa, ayam hutan merah, babi hutan, kijang muncak, monyet, banteng, dan biawak. Harimau Bali punah akibat perburuan tanpa henti serta hilangnya habitat dan mangsanya. Harimau ini ditakuti oleh penduduk asli Bali dan menganggapnya sebagai roh jahat, bahkan menggunakan kumisnya yang digiling untuk membuat racun. Namun, mereka belajar untuk hidup berdampingan dengan harimau dan menciptakan keseimbangan antara harimau dan manusia. Ancaman terhadap harimau Bali meningkat dengan kedatangan pemukiman Belanda dan senjata api mereka pada abad ke-16. Saat memulai kolonisasi di Bali, pemukiman Belanda menghancurkan habitat alami harimau untuk membuka lahan perkebunan, sambil sengaja memancing dan membunuh populasi harimau. Hal ini memaksa harimau Bali untuk mundur ke kawasan pegunungan di barat laut Bali pada pergantian abad ke-20. Selama 300 tahun, harimau Bali diburu oleh Belanda hingga benar-benar musnah, dan habitat mereka diubah menjadi pertanian dan pemukiman. Harimau Bali sangat rentan terhadap kepunahan. Jangkauan hidupnya hanya terbatas di Pulau Bali, tanpa tempat untuk melarikan diri dari satu-satunya predator, yaitu manusia. Seorang pemburu tunggal dan pembuat senjata, Imunat, membunuh lebih dari 20 harimau hanya dalam beberapa tahun. Pada tahun 1941, Taman Nasional Bali Barat didirikan, tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkan harimau Bali dari kepunahan. Harimau Bali terakhir yang terkonfirmasi adalah seekor betina dewasa yang ditembak mati di Bali Barat pada bulan September 1937. Meskipun ada kemungkinan bahwa individu bertahan selama 20-30 tahun setelahnya, dengan rumor penampakan pada tahun 1970-an yang tidak dapat dikonfirmasi, harimau Bali dinyatakan punah secara resmi pada tahun 2008. Harimau Bali tidak pernah difoto dalam keadaan hidup dan dipelihara di kebun binatang. Saat ini hanya ada 10 kulit dan tengkorak harimau Bali yang diketahui tersimpan di koleksi museum di seluruh dunia. Kepunahan harimau Bali merupakan akibat perburuan berlebihan, hilangnya habitat, serta ekspansi manusia yang tidak terkendali. Harimau Bali yang dulunya merupakan predator puncak di ekosistemnya kehilangan tempat hidupnya akibat kolonisasi dan perburuan, terutama oleh pemukiman Belanda. Sayangnya, upaya konservasi yang datang terlambat dan harimau Bali dinyatakan punah pada tahun 2008. Kisah tragis ini menjadi pengingat bagi kita untuk lebih mencintai dan melindungi alam serta satwa liar. Jangan biarkan kepunahan ini terulang pada spesies lainnya. Mari bersama menjaga lingkungan dan keanekaragaman hayati agar generasi mendatang masih dapat menikmati keindahan alam yang utuh.